Nah, kemudian sesuatu yang memang harus penting untuk kita hindari. Jadi sebagai syaitannya pada hari raya Idul Fitri menangis. Ibu teriak. Di syaitannya iblis. Iblis pada hari raya Idul Fitri nyundi mu memandum. Truk bak panglima iblis mu hari. Ya, nak wayang ya. Pakai mu. Karena hari raya Idul Fitri adalah hari kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya daripada dosa. Artinya pada urunya hamba-hamba Allah akan mendapatkan pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena raja yang mau gundah ane buah yang lain baru-barunya Perdana Menteri awam tu kan. Ya, DPR yang bengeh ji. Karena raja kakak demo. Sehingga para iblis dan syaitan bertanya kepada raja iblis. Pakon nemu so yang pumu kata. Maka singkat cerita sudah pegang. Raja iblis pun menjawab bahwa uronyo lun kumu disebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian raja daripada iblis laknatullah alaih memerintahkan kepada bawahan-bawahannya untuk menggoda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pun digoda. Yang pertama, dengan cara membanyakkan makan. Maka itanya kalau raya pegak kue pajai-jai. Ya, garah ada pegak buto, lemang. Bahkan iblis menggoda lewat makanan. Karena di saat itanya kata pajuh makanannya maka tubuh itanya hana lepi. Tubuh itanya akan lemah. Jadi ketika tubuh itanya lemah, maka hilanglah zikir kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering disebut dengan Idul Asghar dan Idul Akbar. Jadi Idul Fitrinya disebut dengan Idul Asghar. Idul Adha disebut dengan Idul Akbar. Bahkan jika berbeda karena Idul Adha-nya lebih raya pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemenangannya bagi kau. Bagi kau Idul Fitrinya kembali kepada fitrah, yaitu fitratul Islam, terlepas daripada segala dosa, atau disebut dengan mendapatkan kemenangan. Tentu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Itu mereka-mereka yang sempurna bilangan puasanya dan kemudian mereka bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan, la'allakum tashkurun. Pasti mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Dia sekitar kemenangan. Sering disebut dengan Idul Asghar dan Idul Akbar. Jadi Idul Fitrinya disebut dengan Idul Asghar. Idul Adha disebut dengan Idul Akbar. Bahkan jika berbeda karena Idul Adha-nya lebih raya pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemenangannya bagi kau. Bagi kau Idul Fitrinya kembali kepada fitrah, yaitu fitratul Islam, terlepas daripada segala dosa, atau disebut dengan mendapatkan kemenangan. Tentu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Itu mereka-mereka yang sempurna bilangan puasanya dan kemudian mereka bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala
atas hidayah yang telah Allah berikan, la'allakum tashkurun, pasti mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, dia sekitar kemenangan. Ketika akhir-akhir daripada bulan Ramadan, maka langit pun menangis dan para malaikat juga ikut menangis. Nah, langit menangis, para malaikat pun menangis. Disebabkan oleh lalunya Ramadan. Nah, karena ketika bulan Ramadan sudah berlalu, maka lupalah segala kelebihan, keagungan yang terkandung di dalamnya. Nah, maka ini merupakan musibah yang paling besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan dimakbulkan doa. Bulan Ramadan sedekahnya juga makbul. Segala kebajikan yang kita kerjakan dilipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa kubur Allah mengangkatnya di dalam bulan Ramadan. Ya. Maka ketika Ramadan sudah berlalu, berlalulah segala faedah ataupun hikmah keagungan yang terdapat di dalamnya. Maka Idul Fitri di samping kita menuju satu kemenangan, tapi ada kesedihan yang mendalam bagi mereka-mereka yang selalu merindukan bulan Ramadan. Mengenai dengan biasa kebiasaan ada pun bahawa urut raya Idul Fitrinya ada macam Idul Fitri, iaitu nama urut raya kitanya bersilaturahmi ya. Yang biasa haji kitanya salam-salaman bersama saudara. Bahkan yang agak nak kecolongan bacut bersalaman dengan yang lawan muhrim, yang bukan muhrim. Ya, lagi contoh kitanya dalam masjid bersalaman tu kondong mu putarnya daerah tanya ina bah. Ya, bersalaman dengan kati dengan kuimo pada kampung dong mu putar urung Tuhan muda putar mu mak jaro Bandung. Maka dalam pandangan agamanya anak sisi positif ataupun sisi negatif. Mu mak jaro hana melepek lah. Antara urina uragam boh murim boh kon kami jampu aduk ana. Maka dalam pandangan agamanya hal positif ataupun negatif terhadap yang kali ditanya kerjakannya. Karena tu bermasalah pun ana. Ya. Yang memang kalau berah daerah yang mana. Ya, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah disampaikan menyogata ngetun ditancapkan besar pun raka baule lebih get ngetun yang mentong daripada tamu mak jaro dengan yang kon mahram gitu. Ya, yang sama dalam sebuah hadis. Jadi dalam arti kata ditanya memohon ampunan dosa kepada sesama memang dianjurkan dalam agama. Tapi ada tuntunan yang diatur oleh agama bagi bancara ditanya berjabat tangan dengan muhrim ataupun non muhrim. Ya, jika muhrim okeylah bebas. Puan nak terlepek ataupun hana terlepek. Tapi menyayangkan muhrim mesti harus terlepek. Ya, mesti harus terlepek. Baik sampai tu dosa katanya tak laki ampun bagap ke pampun. Tapi dengan syariat Allah katanya mantap berdosa karena berjabat tangan dengan tanpa pakai alas. Ada tak pakai bikin lapik Pak Jaro.